your smile, now the sunshine brings. Halo guys, dan selamat datang di Luka Miko. Pada kali ini, kita masih membahas seri Xenonia. Namun, pada kali ini kita membahas Xenonia 3. Xenonia 3 dirilis untuk Android pada tanggal 1 Juli tahun 2011, sedangkan, untuk iPhone dirilis pada tanggal 1 April tahun 2012. Oke, tanpa banyak bacot langsung saja ke alur ceritanya. Game dimulai dengan skin, yang menunjukkan peperangan pasukan suci dewa, melawan pasukan kegelapan. Saat peperangan, terjadilah gempa bumi dan membuat tempat peperangan itu terjatuh, ternyata mereka terjatuh di dunia yang disebut Midgard, dan mereka tidak menemukan jalan untuk kembali. Skin kemudian berganti ke Regret dan Chael, yang hidup bersama sebagai anak dan ayah. Regret mengatakan kepada Chael untuk membaca suatu tulisan, di dalam sebuah batu kuburan sebagai salah satu latihannya. Berapa bulan kemudian, di suatu pagi Chael membolos dari latihannya, untuk mendapatkan hadiah ulang tahun untuk Frey. Dia pergi bersama ferinya yang bernama Runa. Tiba-tiba, muncullah lingkaran sihir dan membawa mereka ke suatu tempat yang tidak diketahui. Ketika mereka terbangun, Chael menyadari bahwa mereka terjebak di kuil kuno, dan penuh dengan monster. Di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang diserang oleh monster. Di sini, Chael menemukan kemiripan orang itu dengan Frey, dan memutuskan menolongnya. Setelah berhasil, orang itu mengenalkan dirinya sebagai Selin, bukan Frey, dan tanpa diduga, ternyata mereka telah ada dalam kuil. Setelah itu Chael pergi ke kuil Akun, dan mengantarkan sesuatu untuk pemimpin kota Devon. Di situ Chael dikenalkan akan sejarah dari perang. Merasa tidak termotivasi akan hal itu, Chael akhirnya mengingat kata-kata Regret dari masa lalu, dan bersemangat lagi. Kemudian, dia pergi menemui Selin, namun mereka dihadangi oleh Luxfer. Luxfer mengatakan jika ingin kembali ke bumi, maka mereka harus mencari Gosmokus untuk Luxfer. Akhirnya Chael mencarinya dan mendapatkannya. Setelah itu Luxfer memberitahukan jalan kembali ke bumi. Namun, ternyata Chael ditipu oleh Luxfer. Merasa geram, Chael dan Runa kembali ke kuil Delphoy, dan menanyai Luxfer. Kemudian, Selin muncul dan menghentikan adu argumen antara Chael dan Luxfer, dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh ribut di kuil. Setelah tidak ada yang membantu Chael, dan tidak tahu harus kemana, Chael akhirnya pergi ke Yiralia, dan membantunya mencari garam dapur, dan setelah itu Yiralia bilang, bahwa Selin sedang mencari mereka. Selin kemudian mengatakan pada Chael, bahwa dia mau membantu Chael, namun dia mendapat sebuah masalah, karena dia seorang saman. Kemudian, Selin memutuskan pergi ke kuil Paramanon, untuk menemui seorang yang bernama Pontifex Temir, yang kemungkinan bisa membantu mereka. Kemudian Skin berubah ke sebuah tempat rahasia, di mana di sana ditampilkan seorang pria misterius bernama Negur, yang sedang memberitahukan bahwa dia gagal menangkap Saman, kepada seorang yang berjubah hitam. Dalam perjalanan menuju jembatan Midgard, Chael dan kawan-kawan dihadang oleh beberapa pasukan kegelapan. Singkat cerita, setelah mengalahkannya, Selin dan Runa pergi mengecek jembatan tersebut, dan ternyata di jembatan penuh dengan pasukan kegelapan. Kemudian Chael memikirkan cara untuk pengalihan perhatian pasukan kegelapan. Singkat cerita, setelah berhasil dan mereka akan melewati jembatan, muncullah Sila, salah satu jenderal pasukan kegelapan, dan terjadilah pertempuran, yang akhirnya dimenangkan Chael dan kawan-kawan. Namun, tanpa diduga jembatan itu runtuh, Chael dan kawan-kawan terjatuh ke sungai. Di situ, sebenarnya Luxfer juga datang, namun terlambat menyelamatkan mereka. Skin kembali ke ruang rahasia, di mana pasukan kegelapan melaporkan ke pria berjubah kegelapan, yang namanya ternyata Tarik. Dilaporkan di situ bahwa Saman telah ditemukan, namun Sila dilaporkan tewas dalam usaha menangkapnya. Untuk memperjelas laporan tersebut, Negir diperintahkan untuk menyelidikinya. Kembali ke Chael, Chael menemukan dirinya terdampar di sebuah pulau di Danau Eliah. Kemudian, Runa menunjuk ke Chael, dan mengatakan kalungnya hilang. Kalung tersebut adalah peninggalan mendiang ibunya. Kemudian mereka mulai mencarinya, dan menemukan kalung itu ada di seorang bangsa Maru, yang bernama Rerikan. Akhirnya Chael membawakan marshmallow, dan Rerikan memberikan kalung Chael. Kemudian, Chael mengantarkan Rerikan pulang ke kota dari bangsa Mari. Di sana Chael menanyakan kepada pemimpin di sana jalan kembali pulang.
Akhirnya, Chael membantu pemimpin suku Maru untuk menemukan alasan di balik penampilan monster unik yang terus-menerus muncul di Pulau Maru. Mereka pergi mencari Elim, sebuah cabang pohon kehidupan, tentang situasi di pulau itu. Elim memberi tahu mereka bahwa binatang-binatang itu telah berubah menjadi monster, dan membutuhkan kunang-kunang untuk memasuki hutan bagian dalam. Di musim semi hutan bagian dalam, kelompok itu melihat seekor binatang berubah menjadi monster yang unik setelah meminum air dari kayu itu. Oleh karena itu, mereka pergi ke sumber air dan menemukan bahwa Raja Monster yang bentuknya unik adalah penyebab dari fenomena aneh. Meskipun monster tersebut telah dikalahkan, itu cairan masih bocor. Jadi, Selin menggunakan kekuatan untuk memecahkan masalah. Kebetulan, Runa menemukan Luxferre pingsan di suatu tempat tidak jauh di gua. Mereka kembali ke kota suku Maru bersama Luxferre dan bertemu pemimpin bangsa Maru. Ketika kelompok itu mengetahui jalan keluar, Luxferre muncul dan mulai menuduh Chael karena menipu Saman untuk mengikutinya. Tepat ketika Luxferre hendak melawan Chael, pemimpin bangsa Maru membuat dia untuk tidur, dan membiarkan kelompok pergi ke kuil para Manon. Setibanya mereka di persimpangan jalan, Chael melihat sebuah tanda menyebutkan sebuah tempat yang disebut Mercusuar Langit. Selin memberi tahu Chael bahwa ia pernah tinggal di sana bersama saudara lelakinya dan ayahnya Vanu semasa mudanya. Merasa penasaran, Chael membujuk Runa dan Selin untuk mengunjungi Mercusuar Langit. Namun, tempat itu penuh dengan monster unik yang tidak ada sebelumnya. Kelompok itu bergegas ke Mercusuar dan menyelamatkan Vanu dari monster itu. Setelah semua kejadian itu, Vanu mengatakan kepada Chael bahwa peri adalah makhluk khusus yang hanya muncul selama krisis dan ada tulisan tentang peri di batu nisan dekat Mercusuar. Dari sana, Chael membaca cerita tentang pahlawan yang kalah dan peri. Kemudian, Selin disebut Chael ke atap Mercusuar untuk menunjukkan kepadanya Heaven's Road. Mereka berdua berbicara tentang mimpi mereka di mana Chelin's Dream untuk kembali ke alam surgawi sementara Chael adalah untuk kembali ke rumah. Keesokan harinya, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka ke kuil suci para Manon. Sebelum bertemu dengan Pontifex Temir, Chael dan Selin mengunjungi Seru, saudara Selin. Sejak Temir pergi ke pilgrim di Tarsen, Chael memberi Selin beberapa waktu pribadi dengan Seru sementara ia pergi ke Maru. Pada saat yang sama, di tempat lain, Regret menyebutkan bahwa Chael telah menghilang selama sebulan. Dia dan Frey menunggu Chael dan Runa kembali. Setelah itu, kelompok itu bertemu dengan Pontifex Temir dan menjelaskan situasi mereka kepadanya. Tiba-tiba, Luxferre menerobos ke kuil, lagi, tegas menuduh Chael merencanakan beberapa hal jahat dan menipu Saman untuk percaya padanya, sama seperti cerita suku dan peri yang mengalami degenerasi. Kemudian, Temir percaya Luxferre dan memutuskan untuk mengirim Chael dan Runa ke perkampungan kumuh yang sudah bobrok tanpa perlu bertanya lagi. Di tempat perkemahan, Chael bertemu dengan Gwijar, sesama suku yang sudah bobrok, yang juga dijebloskan ke penjara oleh Temir. Dia mengatakan kepada Chael bahwa suku yang mengalami degenerasi dan suku cahaya dulu hidup bersama tanpa diskriminasi, tetapi segalanya berubah setelah Temir menjadi Pontifex. Gwijar menunjukkan Chael cara untuk melarikan diri dari penjara, tapi Chael harus mengawal dia kembali. Kemudian, Chael kembali ke para Manon untuk mencari Selin, tapi Seru mengatakan dia dilarang untuk meninggalkan Great Temple. Selin mengirim surat ke Chael untuk meminta maaf atas apa yang terjadi dan menyuruhnya untuk menemui Saman di Upper Elraum. Di Elraum atas, Chael dan Runa bertemu Lewil, Saman perempuan. Dia bersikeras bahwa dia hanya bisa memberitahu Chael nasibnya dan tujuan berikutnya adalah Kanakenian, di mana suku yang telah mati itu berdiam. Kelf muncul mengatakan bahwa Gwijar telah kembali. Melihat kondisi Gwijar yang mengerikan, Kelf mengatakan kepada Chael tentang kebenaran bahwa para lelaki yang kalah ditawan oleh tentara iblis untuk bekerja sebagai pekerja di tambang Roku. Mengingat kata-kata dari Regret, Chael memutuskan untuk menyelamatkan para tawanan. Setelah mengalahkan jenderal suku iblis, Angvis, Runa mendengar teriakan minta tolong dari gua. Dia merasa pedih mendengar seruan itu dan memohon kepada Chael untuk membantunya.
Di tengah gua, kabut menghalangi jalannya. Negir muncul menyatakan dia juga bisa mendengar teriakan dan ada kekuatan yang dicari oleh suku iblis, tapi kabut mengubah suku iblis menjadi monster yang unik. Dia meminta Chael untuk mencari tangisan itu, yang Chael awalnya menolak, tetapi kondisi Runa membuatnya berpikir 2 kali. Ketika Chael dan Runa mencapai bagian terdalam dari gua itu, monster yang unik, Khazrogal muncul dengan batu biru di dahinya. Runa mengenali tangisan itu sebenarnya dari batu, jadi mereka membunuh monster itu. Negir muncul kembali, mengungkap identitas batu itu dan memberitahu Chael dia akan mengajarinya metode menggunakan batu itu suatu hari nanti. Kemudian, Chael membawa batu itu ke rumah Lewil untuk diperiksa, tetapi dia tidak ada di sana. Sebuah bola kristal di atas meja menunjukkan gambar Selin diculik kembali di Paramanon Great Temple. Oleh karena itu, Chael bertanya kepada pendeta tentang hal itu dan tampaknya itu adalah kebenaran. Akan tetapi, Lux Ferre bertentangan dengan seru, dengan mengatakan bahwa Pontifex membawa Selin kembali ke kota Delphoy. Namun, Chael pergi ke Kana Canyon untuk mencari jejak Selin. Di ruang rahasia, Selin telah dikalahkan oleh Pontifex Temir. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Temir memiliki anak tanpa nama yang dia berikan kalungnya sebelum dia berperang. Lalu, sekali lagi, Lux Ferre muncul untuk menghentikan Chael. Dengan menolak apa yang Pontifex lakukan, ia mencap Chael sebagai orang jahat dan melawannya, tetapi akhirnya ia kalah. Charles melanjutkan perjalanannya sampai dia disambut oleh 2 jenderal iblis, Plopin dan Pluto. Setelah mengalahkan mereka berdua, Plopin bilang pada Chael, saman itu ada di dalam kamar sebelah kanan. Tepat sebelum Chael memasuki ruangan, Negir menghentikan Chael, mengatakan itu adalah perangkap dan membunuh Plopin dan Pluto. Dia mengatakan kepada Chael Selin berada di sisi lain. Di tempat lain, Regret merasakan getaran yang buruk, jadi dia pergi dan memeriksanya. Sewaktu Chael tiba di altar ritual, Pontifex telah menyelesaikan ritualnya. Marah karenanya, Chael bertarung dengannya. Pertempuran dimenangkan oleh Chael, tapi cahaya aneh muncul di tengah altar dan Regret dipanggil ke Midgard. Itu adalah bahwa Pontifex Temir menyadari ia ditipu oleh Tarik. Ketika Tarik sudah siap untuk membunuh Chael, Temir menteleport Chael dan dirinya sendiri kembali ke kuil Paramanon. Chael sangat marah dengan tindakannya dan ingin menyelamatkan Regret. Temir mengambil kalung Chael, kalung kenangan yang mengungkap kebenaran. Kalung itu menunjukkan bahwa Chael sebenarnya putra Temir, yang berpindah ke dunia manusia oleh ibunya, Isel, untuk menyelamatkannya dari serangan iblis. Sayangnya, ibunya meninggal karena luka yang didapatkannya. Dan Regret akhirnya mengadopsi Chael sebagai anaknya. Tak lama kemudian, Temir menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengetahui nama Chael. Meskipun Chael merasa sedih dengan kematiannya, Runa mengingatkan dia bahwa Regret sedang menunggu bantuannya dan mereka bergegas kembali ke Kastil Nifel. Lux Ferre memasuki kuil agung hanya untuk menemukan bahwa ayahnya, Pontifex Temir dibunuh oleh Chael. Dendamnya terhadap Chael semakin mendalam sampai dia bersedia menyerahkan identitasnya sebagai suku dewa demi balas dendam. Melihat Lux Ferre telah kehilangan dirinya sendiri, Chael membunuh Lux Ferre. Chael menemukan Regret dan Tarik di dalam ruang bawah tanah. Hanya ketika Chael siap untuk melawan Tarik, Negir menghancurkan mesin regeneratif Tarik. Hal ini memungkinkan Chael untuk benar-benar membunuh Tarik. Setelah mengalahkan Tarik, lantai mulai berantakan. Ketika Chael bangun, ia melihat Regret berdiri dalam gelap. Regret mengatakan padanya kebenaran bahwa ia menjaga semuanya, tentang dirinya dan Chael. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Antione muncul dengan tubuh Regret yang diambil alih olehnya. Chael putus asa untuk menyelamatkan ayahnya, membunuh Antione akan tidak bisa membuat Regret kembali. Merasa putus asa, Chael berdiri dekat tebing ingin melompat dari itu, tapi dihentikan oleh Selin. Dengan terheran-heran oleh penampilannya,
Lewil datang dan memberitahu dia bahwa Selin telah menjadi Fred dari Seal dan kembali normal. Namun, Chael tidak bisa menerima takdirnya yang disiapkan oleh Sang Pencipta. Sebagai orang yang memiliki nasib yang sama, Negir datang dan mengatakan kepada Chael bahwa batu roh memiliki kekuatan untuk memutar kembali waktu, oleh karena itu memungkinkan dia untuk mendapatkan kesempatan untuk mengubah takdirnya. Maka, Chael memutar kembali waktu untuk kedatangan pertamanya di Midgard untuk mengubah takdirnya dan hard mode dimulai. Luxferre bertemu dengan Temir dan mengetahui adiknya adalah Chael selama ini. Dia mengejar Chael untuk ikut bertempur. Kemudian, Regret kembali dan berbicara dengan Temir. Dia juga tidak bisa membiarkan Chael menghadapi Antione sendirian dan pergi untuk menemukannya. Kali ini, untuk mengalahkan sebuah Antione Fleshless, Regret bersedia mengorbankan dirinya sehingga Chael dapat membunuh Antione. Setelah semuanya berakhir, Regret memiliki saat-saat terakhirnya dengan Chael sebelum menghilang ke udara. Semua orang di Midgard dapat dengan bahagia kembali ke alam surgawi dengan kekuatan batu roh. Pada akhir cerita, terungkap bahwa Selin dan Frey adalah orang yang sama selama ini. Dan game selesai. Oke, bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya dan tombol like-nya. Oke, segitu aja dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.